ini sudah saatnya nih presiden dimakzulkan karena melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Jokowi telah melanggar hukum, jadi sudah harus dimakzulkan. Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan. Karena ini udah kedaulatan rakyat. Negeri kita menyepakati kedaulatan di tangan rakyat. Itu keliru secara filosofis, secara historis, secara sosiologis, secara psikologis, dan yuridis. Ada 5 elemen saya bisa tinjau konstruk berpikir yang keliru. Kedaulatan itu ada di tangan Allah. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan Allah. Kedaulatan rakyat. Rakyatnya juga belum banyak paham tentang bernegara yang baik. Sudah tahu pemimpinnya nggak benar, ini pemimpin pendusta. Jadi kalau pemimpinnya dusta, harusnya diberikan perlawanan, bukan didukung. Tidak bertobat, harus dinyatakan 5 Juli 2021 adalah hari pembangkangan kepada presiden yang zalim. Presiden kita ini ijazahnya asli atau tidak, dan kalaupun lewat majelis hakim, hakim hanya sampai batas menyatakan asli atau tidak. Apa alasan rasional hukumnya? Tadi kita punya klien di penjara, dia yang punya data, dia yang punya saksi-saksi. Kalau kita lanjutkan masuk ke pokok perkara kan kalah. Kalau kalah di situ kan nggak bisa gugat ulang, paling hanya bisa banding dan kasasi. Tapi kalau banding dan kasasi dengan status memang bukti tak ada, berat. Dengan status memang bukti tak ada, berat. Sampai kepala lo botak bekutil, sampai onta masuk lubang jarum, nggak bakal bisa menang gitu. Kita dulu tuh sejak menggugat itu tidak pernah kepikiran. Kita sebenarnya ragu, kenapa? Ketika presiden mengklarifikasi selesai, kami juga cabutnya, kenapa? Karena ada keyakinan presiden punya ijazah asli, ya ngapain kita terusin gitu loh. Kalau minggu depan Jokowi tidak hadir, secara personalnya itu dipastikan, saya minta putusan yang sangat jelas, bahwa dipastikan ijazahnya palsu, karena nggak berani datang. Nggak bisa terus nanti ada lagi jawaban dari majelis, pengadilan tidak berwenang. Wah, kalau itu sampai terjadi, saya minta rakyat langsung mengadili. Desakan para ulama Jawa Timur yang tanggal 12 September kemarin mendatangi MPR untuk mendesak supaya memakzulkan Jokowi. Itu tindakan yang sangat konstitusional. Nah, kalau sudah pikun dan pembohong, mestinya presiden di-impeachment oleh DPR. Presiden kecil. Jangan sangka buruk, ini baik buat Jokowi. Kan sebenarnya cuma nggak sampai 10 menit saya kira. Jokowi datang, ini ijazah saya yang asli kok. Mana yang palsunya mana? Kan selesai. Sesungguhnya semakin jelas apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka sebenarnya menginginkan Pak Jokowi meninggalkan posisinya sebagai presiden. Ini yang saya maksud, bahwa orang-orang ini sebenarnya sedang melakukan tindakan makar dan dibiarkan begitu saja. Mestinya pihak kepolisian Republik Indonesia bisa melacak seluruh jejak rekam daripada Egy Sujana, bagaimana selama ini membangun narasi soal ingin menjatuhkan Presiden Jokowi dimanapun juga berada. Ketika dia bicara, pasti ujung-ujungnya Jokowi harus turun dari posisi. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kali ini kita akan membahas bagaimana proses persidangan daripada Bambang Tri dan Suginur yang sepertinya semakin lama semakin mengaburkan persoalan, dimana kita tahu sendiri bahwa sesungguhnya kasus yang dilaporkan adalah kasus mubahalah. Justru kemudian yang alot diperdebatkan di dalam proses persidangan adalah soal ijazah Pak Jokowi, bahwa kemudian itu penyebab mubahalah itu dilakukan. Saya kira persepsi publik secara umum sudah tahu persis bahwa mubahalah dilakukan itu hanya dalam kerangka menutupi kebohongannya. Dan anehnya lagi, dalam proses persidangan sebagaimana video yang beredar viral, kita melihat bagaimana Bambang Tri begitu ngotot
ingin membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan bahkan dalam proses setelah selesai persidangan, para pengacara yaitu Egy Sujana dan Bambang Tri masih selalu berharap agar Pak Jokowi datang di dalam persidangan membawa ijazah aslinya. Nah, menurut saya ini hal yang sangat kurang ajar, karena bagaimanapun juga Jokowi ini adalah pemimpin negara. Ketika misalnya Jokowi datang di persidangan, itu artinya Jokowi datang sebagai individualnya, sebagai manusia biasa. Dan lagi-lagi sesungguhnya semakin jelas apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka sebenarnya menginginkan Pak Jokowi meninggalkan posisinya sebagai presiden. Ini yang saya maksud, bahwa orang-orang ini sebenarnya sedang melakukan tindakan makar dan dibiarkan begitu saja. Mestinya pihak kepolisian Republik Indonesia bisa melacak seluruh jejak rekam daripada Egy Sujana, bagaimana selama ini membangun narasi soal ingin menjatuhkan Presiden Jokowi dimanapun juga berada. Ketika dia bicara, pasti ujung-ujungnya Jokowi harus turun dari posisinya. Suatu waktu kita ingat bagaimana dalam sebuah acara yang digelar oleh para pengacara, di mana Egy Sujana hampir diusir dari atas mimbar. Karena apa? Karena pernyataannya yang kemudian mengait-ngaitkan antara acara hari itu dengan mengkritisi Pak Jokowi, dan bahkan mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah pikun dan pembohong. Akhirnya waktu itu hampir saja diusir dari ruang persidangan. Nah, kita kembali pada proses persidangan yang terjadi. Beberapa hari ini, substansi daripada persidangan itu tidak pernah sama sekali disorot. Hanya saja bagaimana orang ini berharap sekali lagi, mendatangkan Pak Jokowi di persidangan sebagai manusia biasa, bukan sebagai presiden. Dan itu adalah penghinaan sesungguhnya terhadap pemimpin kita. Oleh karena itu saya kira penegak hukum wajib sebenarnya bertindak tegas dengan melihat rekam jejak Egy Sujana sebagai salah satu yang pernah menggerakkan people power dulu. Dan menurut saya itu tindakan makar, dan bahkan Fadil Imran sudah pernah berjanji untuk mengusut kasus itu kembali dan memanggil Egy Sujana. Yang kita tidak tahu kenapa sampai hari ini itu tidak dilakukan. Sehingga orang ini bebas melampiaskan nafsu politiknya. Belum lagi kita sudah tahu semua bahwa yang namanya Khosinuddin, salah seorang tim pengacara dari Bambang Tri dan Sugi Nur ini adalah ex-HTI yang memang memiliki agenda untuk mengganti Pancasila dengan khilafah. Apakah ini tidak cukup bukti bahwa begundal-begundal ini semua adalah orang-orang yang memang memiliki niat yang jahat terhadap negara. Jadi bukan saja terhadap personalnya Jokowi, tetapi memang terhadap konstitusi kita. Oleh karena itu kemudian kalau kita menganggap bahwa ini tindakan makar, saya kira asumsinya, alasannya jelas. Bahwa memang mereka semua ini adalah orang-orang yang sejak tahun 2017 sampai hari ini keluar-keluar terus di media sosial, dan itu kalau dibiarkan akan membangun kepercayaan kepada publik bahwa jangan-jangan memang Pak Jokowi ini memiliki ijazah yang palsu. Akhirnya apa yang terjadi? Terglorifikasi ini persoalan, dan rakyat kemudian tergiring cara berpikirnya, dan bisa saja itu berujung pada demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan Jokowi. Karena pola yang dipakai ini sama dengan pola yang digunakan di negara-negara Timur Tengah. Bagaimana mendegradasi pemimpin-pemimpinnya, lalu kemudian masuklah misalnya para bohir-bohir membiayai, negara-negara pihak ketiga membiayai, terjadilah aksi besar-besaran. Nah, kurang apa kita soal sejarah di Timur Tengah? Bagaimana yang namanya Muammar Gaddafi, salah seorang pemimpin yang tersohor, pemimpin yang sangat kuat, tetapi pada akhirnya juga jatuh karena campur tangan pihak negara lain. Nah, itu yang sangat berbahaya kalau itu terjadi. Jadi saya kira sebaiknya negara bersikap mengkandangkan Egy Sujana ini dan Khosinuddin, supaya apa?
supaya kita aman dan nyaman, tentram, tidak ada lagi orang yang berkuar-kuar di media sosial seolah-olah bahwa kebenaran hanya miliknya. Bahkan kalau kita review lagi ke belakang videonya, suatu waktu Egy Sujana berpakaian Kopassus, lalu kemudian pergi di Cijantung, dan di saat yang sama dia berteriak Allahu Akbar, lalu mengatakan, Jokowi bagaimana? Jokowi kecil. Nah, ini bahayanya. Jadi dia menggiring opini terus, melakukan pelemahan terhadap pemimpin. Nah, ini yang kita antisipasi, karena boleh jadi semua treatment yang dilakukan hari ini itu untuk kepentingan 2024. Sekali lagi, momentum 2024 bagi mereka adalah simbol kejayaan dan kebangkitan Islam. Di mana kita tahu bahwa 2024 adalah 100 tahun runtuhnya Khilafah Utsmani di tangan Kemal Atatürk, dan mereka berupaya keras membangkitkan itu, dan momentumnya adalah tahun 2024 di mana Indonesia ini adalah bagi mereka negara yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia hari ini. Nah, ini yang harus kita antisipasi bersama. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, sehingga negara bisa mengambil langkah-langkah konkret, terutama Pak Kapolri ini sampai hari ini tidak jelas apa tindakan-tindakan konkretnya terhadap pengacau-pengacau, begundal-begundal seperti Egy Sujana dan Khosinuddin ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Tanahku yang ku cintai, engkau